Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah, para akhwat dan juga ummahat yang sedang menyaksikan kajian kami via online, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para ikhwan dan juga para akhwat yang sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari yakni sebuah fikih yang ditulis oleh salah seorang ulama yang berasal dari Mesir yang bernama Syekh Abdul Lazim Al-Badawi hafizahullah taala. Kita akan mempelajari yakni kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan fikih. Maka beliau menyebutkan kitab beliau adalah Kitab Al-Wajiz, ya, Kitab Al-Wajiz yang berkaitan dengan masalah seputar fikih, yang mana beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan beliau memberikan nama kitab beliau adalah Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Baiklah, kita akan membacakan ya dari halaman kitab Thaharah, yakni kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kitab ini sangat bagus sekali, ya, yang berkaitan dengan masalah ibadah, kemudian berkaitan juga dengan masalah seputar sholat, kemudian berkaitan dengan rumah tangga dan yang semisalnya. Kita bacakan. Kalau musannif rahimahullah, ya, kalau ada kitabnya atau PDF-nya bisa jamaah lihat, yakni pada halaman 29. Kalau musannif rahimahullah Kitab Thaharati, yakni kitab Thaharah. Mu'allif rahimahullah beliau menjelaskan kepada kita yang pertama adalah tentang definisi thaharah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Maka beliau mengatakan at-thaharatu lughatan, yakni thaharah menurut bahasa. Apa thaharah menurut bahasa? Yang mungkin kita pernah mendengar, ya nak, yakni makna daripada thaharah bersuci. Nah, apa itu thaharah menurut bahasa? Maka beliau mengatakan bahwasanya thaharah menurut bahasa adalah an-nazafatu wan nazahatu minal ahdathi. Yani thaharah menurut bahasa adalah yakni an-nazafatu, yaitu bersih, wan nazahatu minal ahdasi, dan suci dari berbagai hadas. Ya, suci dari berbagai hadas. Jadi
Yang dimaksud dengan taharah adalah bersih, an-nazafatu, yani bersih. Wan nazahatu minal ahdathi, dan suci dari berbagai hadas. Artinya apa? Bahwasanya taharah itu tidak hanya bersih, tapi apa? Dia juga harus suci. Ya, jadi taharah tidak hanya bersih tapi juga apa? Suci. Suci dari apa? Dari berbagai hadas. Hadas apa? Ya tentu saja hadas besar dan hadas kecil. Ini taharah menurut lughatan, yang menurut bahasa. Kemudian apa taharah menurut istilah? Maka Syekh mengatakan wastilahan, ya, taharah menurut istilah adalah raf'ul hadathi au izalatun najasi. Ya, yang dikatakan taharah menurut istilah adalah raf'ul hadasi, yakni mengangkat hadas, au izalatun najasi, atau menghilangkan najis. Jadi dikatakan taharah itu adalah Anda mengangkat hadas, Anda menghilangkan hadas, Anda menghilangkan hadas, atau Anda membersihkan najis. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bahwasanya taharah bersuci itu kita suci dari hadas, yakni kita tidak dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas yang besar, dan juga kita membersihkan daripada perkara najis. Ya, ini tentang bab taharah. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya taharah itu menghilangkan hadas, yang mengangkat hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Ya, misalkan kita hendak sholat, ya, maka sebelum Anda sholat, Anda harus salah. Ya, maka sebelum sholat maka Anda harus apa? Bersuci. Ya, suci. Ya, yakni apa? Mengangkat hadas kecil. Dengan apa? Dengan berwudu. Kemudian kita juga harus suci dari hadas besar. Bagaimana menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan mandi janabah. Ya, bagaimana tata cara mandi nanti akan disampaikan oleh mu'alif. Maka buku ini sangat bagus sekali jemaah. Ya, buku yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Kemudian beliau melanjutkan bab tentang air. Qala musannif rahimahullah, babu al-miyahi. Ini bab tentang air. Jadi di sini Syekh menjelaskan kepada kita secara tidak langsung bagaimana sih cara kita bersuci. Maka jawabannya adalah kita bersuci yaitu dengan air. Ya, dengan air. Terus bagaimana sifat air tersebut? Nah, di sini akan beliau jelaskan. Maka beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahur. Jadi setiap air yang turun dari langit, yakni air hujan, yang mana sekarang alhamdulillah Allah telah menurunkan rahmatnya, yakni hujan kepada kita. Maka kata mu'allif, kullu ma'in, setiap air nazala minas sama, yang turun dari langit, yakni air hujan maksudnya, atau kharaja minal ardi, atau air yang keluar dari bumi, ya, atau air yang keluar dari bumi. Maka apa dihukumi air tersebut? Maka beliau mengatakan fahuwa tahurun, maka air tersebut sifatnya adalah suci dan mensucikan. Ya, artinya apa? Artinya adalah kita boleh bersuci dengan air yang turun dari langit. Ini air apa? Air hujan. Dan kita boleh bersuci dengan air yang keluar dari bumi.
Air apa contohnya? Air sungai, air telaga, ya, air sumur, ya, air yang keluar dari bumi, maka itu dihukumi adalah tahur, yakni suci dan mensucikan. Mana dalilnya? Kalau kita mengatakan air hujan itu adalah suci dan mensucikan, mana dalilnya? Kalau kita mengatakan air yang keluar dari bumi itu adalah suci dan mensucikan, maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 38, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah liqaulillahi ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Ya, di dalam ayat ini, yang di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, ya, ayat 48, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Ya, dan kami telah menurunkan air dari langit, maka air tersebut adalah air yang suci. Maka berdasarkan ayat ini, bahwasanya air yang turun dari langit, air hujan, maka itu sifatnya adalah suci dan mensucikan. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, yakni dalil yang berkaitan dengan air yang keluar dari bumi. Ya, semisal apa tadi? Air sungai, air laut, maka itu adalah suci dan mensucikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan air laut. Apa kata Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air laut tersebut adalah tahur, adalah suci. Jadi air laut dihukumi suci. Fil bahri, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani Nabi bersabda tentang air laut. Apa kata Nabi? Huwa tahuru ma'uhu, ya, dan air laut tersebut adalah suci. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya. Jadi jemaah, para ikhwan dan juga para akhwat yang sedang menyaksikan kajian kami di online pada kesempatan sore hari ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apa? Air laut itu adalah suci dan bangkainya halal. Artinya apa? Semua air di laut itu adalah suci dan mensucikan. Ya, maksudnya apa? Kita boleh bersuci dengan air laut, dan bangkai daripada air laut tersebut, ya, adalah halal bangkainya. Ikan, ya, semua hewan yang ada di dalam laut adalah halal. Ya, subhanallah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan dalil bahwasanya air sungai itu adalah suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah dalil yang berkaitan dengan apa? Air sumur, bahwasanya air sumur itu adalah suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan air sumur. Apa kata Nabi? Ya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ma'a tahurun, sesungguhnya air sumur tersebut adalah suci. Ya, air sumur tersebut adalah apa? Suci. La yunajjisuhu syai'un,
dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, maka muallifu hafizahullah beliau membawakan 3 dalil. Dalil yang pertama adalah menjelaskan bahwasanya air yang turun dari langit itu adalah suci. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 48. Ayat 48. Kemudian yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan air laut, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya air laut itu suci dan halal bangkainya, dan bangkainya halal. Kemudian dalil yang ketiga adalah yang berkaitan dengan air sumur, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan air sumur tersebut adalah suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, maka artinya bahwasanya air yang turun dari langit, itu air hujan atau air yang keluar dari bumi, baik itu air laut, air sungai, air sumur, ya, maka itu dihukumi apa? Tahurun. Ya, dihukumi suci dan mensucikan. Artinya apa? Kita boleh bersuci dengan air tersebut. Ya, nah. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah. Lalu Syekh mengatakan, wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalaqahu syai'un tahirun ma lam yahruj an itlaqihi. Maka kata Syekh rahimahullah, air tersebut tetap suci meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci pula, selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang secara mutlak. Maksudnya apa? Kalau seandainya ya kita memiliki sumur misalkan, ya, lalu sumur kita kemasukan bangkai misalkan, ya, maka selagi air tersebut tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, ya, maka dia tetap dihukumi suci. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam liniswati allati kunna bitajhizi ibnatihi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yakni beliau bersabda kepada sekelompok wanita yang akan memandikan putri beliau. Ya, maksudnya ini adalah Syekh menjelaskan dalil bahwasanya apabila air yang suci, ya, air yang suci, misalkan air hujan, kita masukkan dalam ember, lalu bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, yang tidak ada najis di dalamnya, maka selama tidak keluar dari batasan kesuciannya yang mutlak, ya, maka dia tetap dihukumi apa? Suci dan mensucikan. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada sekelompok wanita yang mana wanita tersebut adalah sahabiat yang memandikan jenazah putrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtilnaha salasan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wa sidrin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu, kalau sekiranya kalian berpendapat, ya, bahwasanya ya itu belum cukup. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mandikanlah
ya 3, 5 atau lebih daripada itu, kalau kalian berpendapat begitu dengan air dan daun bidara. Ya, ini adalah memandikan jenazah. Jadi ketika sahabiat memandikan jenazah putrinya Nabi, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berpesan kepada sahabiat yang memandikan anak putri beliau, maka kata Nabi, mandikanlah dia 3 atau 5 atau lebih daripada itu. Kemudian ya air tersebut dicampur dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Kemudian pada mandian yang terakhir, campurlah air tersebut dengan kapur barus atau sedikit daripada kapur barus. Artinya apa? Di dalam proses memandikan jenazah, ya, maka kita harus mencampurkan air tersebut dengan daun bidara. Kemudian pada pemandian terakhir, maka air tersebut kita campur dengan kapur barus. Ya, jadi apa jemaah? Jadi tata cara memandikan jenazah yang benar itu adalah yang pertama dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Kemudian setelah kita mandikan, ya 3 kali atau 5 kali, maka pemandian yang terakhir, yang ketiga kalinya atau yang kelima kalinya, maka menggunakan air yang telah bercampur dengan kapur barus. Nah, hal ini ya banyak terjadi di kalangan saudara kita yang mereka tidak paham dalam masalah ini, sehingga mereka memandikan jenazah itu ya pada pemandian yang pertama, pemandian yang kedua pakai air kapur barus, dan pemandian yang terakhir maka mereka tidak campur dengan kapur barus, maksudnya air yang bersih. Kebalik, harusnya mandikan dulu dengan air yang bercampur daun bidara. Setelah pemandian terakhir yang ketiga kali atau yang kelima kali, maka barulah dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Naam. Maka di sini Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya ya air itu hukumnya tetap suci dan mensucikan meskipun dia bercampur dengan benda suci yang lain. Ya, naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah hafizahullah, beliau mengatakan wala yuhkamu binajasatil ma'i, ya, dan janganlah seseorang itu terburu-buru untuk apa? Menghukumi bahwasanya air tersebut adalah air yang najis. Artinya apa? Kita tidak boleh ya untuk tergesa-gesa menghukumi air tersebut adalah air yang najis apabila air tersebut kemasukan benda najis. Ya. Wa in waqa'at fihi najasatun. Nah, meskipun air itu kata Syekh ya tercampur dengan benda najis atau kejatuhan benda najis. Artinya begini jemaah. Jadi hendaknya seorang muslim atau muslimah mereka jangan terburu-buru atau mereka jangan tergesa-gesa menghukumi air yang suci itu menjadi najis meskipun air itu kejatuhan benda najis. Kenapa? Karena di sana ada kaidah. Ya, artinya kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi air itu najis meskipun air itu kejatuhan benda najis. Selagi apa? Illa, nah kecuali kata Syekh. Yang pertama, idza taghayyara biha. Ya, kecuali baunya berubah. Ya, apabila apa? Berubah baunya. Kalau kita melihat misalkan air tersebut
dijatuhkan benda najis. Kita lihat airnya ini bau enggak? Oh, ternyata tidak bau. Atau yakni rasanya. Ya, dilihat rasanya ini berubah atau tidak. Ya, atau warnanya. Maka tiga ini kaedah. Kalau seandainya air yang kita miliki ya terjatuhkan ya ini kejatuhan benda najis, misalkan entah itu tikus masuk ke dalam bak mandi kita misalkan ya, maka kita lihat air di dalam bak mandi kita itu yang pertama berubah enggak warnanya. Kalau ternyata tidak berubah, atau misalkan baunya tidak berubah, ya, atau rasanya tidak berubah, maka air tersebut tetap dihukumi apa? Suci. Ya, tetap dihukumi apa? Suci. Tapi kalau seandainya sudah berubah warnanya, ya, baunya, ya, disebabkan oleh benda najis tersebut, maka dihukumi air itu adalah air yang sudah terkena najis. Paham ya? Nah, kita ulangi. Jadi ini penting ya, subhanallah, ini penting. Ya. Yang pertama Syekh menjelaskan kepada kita jemaah bahwasanya kita jangan terburu-buru menghukumi bahwa air itu adalah najis, meskipun air itu kejatuhan benda najis. Contoh misalkan, ya, di rumah kita itu ada ember misalkan, atau ada bak mandi. Lalu ketika kita hendak mandi, ternyata ada benda najis yang masuk ke dalam ember kita atau tempat mandi kita. Maka jangan kita tergesa-gesa menghukumi air itu adalah najis. Harus kita lihat dulu. Yang pertama, berubah enggak baunya? Kita cium. Oh, ternyata enggak bau. Yang kedua, warnanya berubah enggak? Oh, ternyata warnanya tetap warna putih, tidak menjadi kuning misalkan, atau coklat, atau hitam misalkan. Kemudian rasanya, nah ini kalau mau dirasakan, ya ini tidak salah, harus kita rasakan. Kita lihat saja, kalau seandainya warna airnya itu berubah atau sudah berubah baunya, maka air itu dihukumi apa? Telah tercampur dengan benda najis dan dia menjadi najis. Tapi kalau seandainya air tersebut tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka dihukumi apa? Air itu tetap suci meskipun kemasukan benda najis. Paham ya? Nah, ternyata mudah kita untuk melihat air itu najis ataukah tidak. Ya, ini berdasarkan dengan li hadisi Abi Sa'id qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri budha'ah. Jadi ini berdasarkan adalah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia yakni mengatakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri budha'ah." Ya, kata sahabat tersebut, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur budha'ah?" Ya, dari sumur budha'ah. Jadi disebutkan jamaah, sumur budha'ah itu, ya, dia adalah wahiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilabi wan natanu. Ya, disebutkan bahwasanya sumur budha'ah itu adalah sumur yang di dalamnya terdapat darah haid, di dalamnya terdapat daging anjing,
dan di dalamnya yakni terdapat barang yang bau yang sangat busuk di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un." Yakni Nabi menyebutkan bahwasanya air itu sifatnya adalah suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, ini artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada sahabat bahwasanya hukum air sumur tersebut adalah suci dan tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Ya, selagi air tersebut tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah rasanya. Naam. Maka kesimpulannya adalah berkaitan dengan kitab Thaharah, ya Syekh menjelaskan kepada kita yang pertama tentang definisi Thaharah. Apa sih Thaharah itu? Ya, maka yang pertama beliau mengatakan bahwasanya Thaharah itu adalah bersih. Ya, bersih dan suci. Suci dari apa? Dari hadas. Adapun menurut istilah adalah kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, ini makna daripada thaharah. Artinya adalah thaharah itu engkau menghilangkan hadas atau engkau mengangkat hadas atau engkau menghilangkan najis. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwasanya bersuci itu adalah dengan air. Sehingga setelah beliau menyebutkan tentang definisi thaharah, maka beliau membahas bab yang pertama tentang seputar air. Maka beliau menjelaskan bahwasanya air itu adalah suci dan mensucikan. Air apa itu yang sifatnya suci dan mensucikan? Yang pertama adalah air yang turun dari langit, yakni air hujan. Ya, dia adalah suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang keluar dari bumi. Ya, air yang keluar daripada apa? Ya, air yang keluar daripada apa? Daripada bumi. Baik itu air laut, air sungai, air sumur yang keluar dari bumi. Dan masing-masing kedua air ini terdapat dalilnya, sebagaimana yang telah disebutkan, yakni air yang turun dari langit itu adalah suci berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 48. Kemudian air yang menyebutkan bahwasanya air laut itu adalah suci dan halal bangkai di dalamnya, itu adalah hadis yang disebutkan oleh muallif, yakni di dalam Sahih Muslim. Ya, dan juga air yang menjelaskan bahwasanya air itu adalah suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia najis. Ini adalah dalil menunjukkan bahwasanya air itu adalah suci dan mensucikan. Maka berdasarkan penjelasan beliau, maka setiap air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi itu sifatnya apa? Tahur, yakni suci dan mensucikan. Naam. Maka selesai pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ini jamaah, yang berkaitan dengan bab thaharah, yakni tentang bersuci. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bab yang kedua tentang an-najasat, yakni benda-benda yang najis. Ini penting. Kenapa? Karena ya, ketika kita mengetahui apa saja najasat, apa saja benda-benda najis, sehingga apabila badan kita terkena najis, kita harus dapat membersihkan najis tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda sholat lalu Anda terkena najis, maka sholat Anda tidak sah. Ya, maka pada bab yang selanjutnya, pembahasan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang apa? Benda-benda najasat, yakni benda-benda yang najis yang dianggap oleh syariat. Nanti akan kita bahas apa itu definisi najis. Ya, terus dari mana kita mengetahui ini najis ataukah tidak?
Nah, maka nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari daripada fikih dasar ini, daripada kitab fikih Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badawi hafizahullah, yakni memberikan tambahan ilmu kepada kita bahwasanya penting sekali bagi kita untuk membahas tentang bab tentang taharah. Ya, nah demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.